Bapak, saya setuju mendukung Bapak. Bukan karena apa-apa, tapi pilihan strategi penataan Indonesia aja Pak Jokowi itu populisme, gerakannya ke bawah, oke rakyat, tapi saya lebih suka strukturalisme seperti Bapak. Yang ditertibkan ini pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga, saya bilang. Organisasinya sudah ada, tapi pejabat-pejabatnya dalam arti struktural ini banyak yang tidak beres. Nah, kita tangani ini. Dan kalau saya jadi tim sukses Bapak dan Bapak menang, nanti saya ingin berkiprah di bidang penegakan hukumnya. Waktu itu bayangan saya itu menata Kejaksaan Agung, bayangan saya. Bayangan dulu. Oh, setuju Pak Mahfud. Tulis tanda tangan Pak Prabowo. Bahkan dia itu di konsep yang dia buat itu, saya itu akan dijadikan menteri utama. Oh ya. Tertulis. Kalau saya bersepakat Pak Mahfud menjadi ketua ini, saya capres. Kalau nanti menang, Pak Mahfud itu menjadi menteri utama. Saya bilang, Pak, tidak ada menteri utama. Apa Pak Mahfud? Menko. Nah, dicoret tangan dia tulis, menteri koordinator. Di bidang nanti nangani masalah-masalah hukum. Dan kemudian pada waktu itu, karena saya waktu itu orang NU, dan ikutlah membicarakan menteri agama yang dari NU. Oh, setuju Pak Mahfud, tapi ini ya, nanti catatan. Tambah catatan lagi di tantangan dia. Siap. Dengan catatan nanti ini akan secara final dikonsultasikan dengan Kiai Akil Siroj Ketua Umum PBNU sebagai Ketua Umum PBNU. Itu tertulis, ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Yang Suratnya tanda masih tangan, ada? iya saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Kambas LG. Kali ini kita akan menyimak lagi episodenya, lanjutan dari uploadan kemarin guys, Pak Mahfud MD. Ini ada kaitannya juga dengan Bang Haji Roma Irama dan nasab juga Habib yang apa ya, mulai dikoreksi oleh Pak Mahfud MD. Oke, langsung saja kita saksikan gas. Soal calon presiden yang katanya sudah siap untuk ditangkap, lalu Bapak dapat informasi, Bapak bisa ceritakan itu? oh calon wakil presiden. Iya, calon wakil presiden. Itu saya dapat info itu di akhir September. Akhir September. Masih Menko Polhukam? Masih Menko Polhukam, Masih, ya? tapi saya belum sedikit pun terbayang saya menjadi cawapres. Oke. Tapi sudah ada yang deklarasi cawapres, gitu ya. Nah terus saya dapat orang penting beri Pak, ini besok minggu depan ini mau ditersangkakan. Loh, kasus apa? Wah itu kan sudah lama gitu. Oh iya Pak, itu kan situasinya gini. Terus saya hubungi KPK. Apa betul Anda mau mentersangkakan ini, gitu, si calon wakil presiden ini? Komisioner itu bilang, Pak, kalau kami enggak ada. Terus ini kok infonya satu ke saya loh dari sumber-sumber yang Tapi mungkin Pak, ini tersangka. Kan caranya kalau misalnya penyidik mengusulkan kepada kami komisioner untuk gelar perkara satu kasus, tiba-tiba terbukti bisa saja langsung tersangka. Tapi sampai hari ini tidak. Nah gitu. Nah itu sebabnya saya tahu kasus itu. Nah kemudian di KPK itu memberitahu kepada, tapi Pak kalau Pak Menteri Pertanian itu iya katanya. Loh saya kaget kan. Waktu itu Menteri Pertanian kan iya sedang ada di luar. Iya, sedang di luar. Siapa? Pak Sahrul ini Pak sudah kami tersangkakan tanggal 26 September. Kok ini? Iya karena ini dulu sebenarnya. Ini sudah ditetapkan tersangka sejak bulan Juni. Tapi selalu ada di meja Pak Firly, tidak pernah mau tanda tangan, katanya. Nah mumpung Pak Firly di luar, kami yang tanda tangan yang tinggal ini, lalu kami tetapkan tersangka. Ini suratnya. Nah disitulah besoknya saya dengar Syahrul Yassin Limpo menghilang, mau ke Spanyol atau apa, tidak ada yang tahu, ajudannya tidak tahu, sekjennya tidak tahu. Nah masuk akal dong, menteri kok bepergian gitu tidak ada yang tahu. Pastilah duta besar tahu, kedubes tahu, ajudannya tahu, sekjennya tahu, masa enggak tahu. Lalu saya ingat, oh ini kan orang udah tersangka. Besoknya saya lapor ke presiden. Pak ini Pak, Syahrul sudah tersangka nih, orangnya menghilang. Nah habis itu ya udah proses hukum aja,
Nah, Pak Presiden. Terus saya keluar, saya bicara ke wartawan, Pak Sarul tuh pertanyaannya menghilang, nggak bisa menghilang. Saya bilang, kenapa? Karena sudah tersangka. Saya bilang, kan belum ada yang tahu kalau tersangka. Ini sudah tersangka, nih suratnya tanggal 26. Habis itu meledak. Kalau nggak pulang tetap dikejar, saya bilang. Kalau perlu pakai Interpol luar negeri, kan gitu. Akhirnya besoknya pulang, langsung diproses hukum dan masuk ke situ. Nah itu kaitannya sebenarnya Pak Sarul tuh, saya berbicara dengan komisioner KPK, bertanya soal seorang calon wakil presiden yang mau ditersangkakan itu, yang ternyata bagi komisioner tidak, gitu loh. Tapi ini yang benar gitu. Pak, ada kesempatan untuk kita melihat seberapa independen KPK dan apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa. Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul Kasubah, ya, Abdul Ghani Kasubah, muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan. Ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu. Tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan. Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu dan menurut saya ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu, seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media, saya datang ke KPK nih, saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat kiai, seorang kiai di Cirebon, katanya saya dibayar 4 miliar. Kiai Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Nah, akhirnya hilang juga. Saya datang ke Pak Sutarman waktu itu, Kabar Eskrim juga. Pak, ini saya minta diperiksa sama dia. Bapak bukannya harus izin presiden katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya suka rela minta diperiksa kan enggak apa-apa. Saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang minta diperiksa. Saya dituduh korupsi, tolong periksa saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti, tahan kami bertiga gitu. Waktu itu, lah sekarang tuh pejabat begitu dok, minta diperiksa kenapa sih? Nggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang daripada gosipnya gitu ya? Berkembang. Wah, saya dulu datang, ketuanya Pak Busro, Pak Tumpah Haturangan. Kan dipilih kan, diberi tanda terima, Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya difitnah. Ditulis gitu, saya tolong ditambah satu dan minta diperiksa, saya bilang. Diperbaiki ini tanda terima. Minta diperiksa, bukan hanya saya melapor, saya bilang. Ditambah dan minta diperiksa gitu. Pak, bagaimana kemudian mengakhiri ya? Kalau semakin ke sini KPK semakin tidak kredibel gitu ya, lalu dituding bahkan sebagai alat untuk menggebuk lawan penguasa, apakah balik lagi seperti Pak Mahfud mengatakan bahwa ada momentum untuk memperbaiki? Iya, momentum. Ada momentum yang sangat bagus. Ada dua momentum sekarang. Satu momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara resmi dan sah. Itu pada tanggal 20 Oktober. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu momentum yang kedua, sekarang ini sedang terjadi seleksi Capim KPK dan calon Dewas KPK. Ini supaya tim seleksinya kemudian memilih nama-nama yang baik sehingga ketika presiden memilih sebagian darinya itu semuanya udah baik. Sehingga ketika juga presiden sudah memilih sebagian disampaikan ke DPR semua sudah akan terpilih yang terbaik. Itu kalau ingin memperbaiki. Tapi itu tidak akan ada gunanya yang kedua ini kalau nanti presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Nah iya Pak, saya ingin menanyakan itu lebih lanjut karena ketika banyak orang yang ragu dan tetap ragu pada Pak Prabowo akan menegakkan hukum dan mengembangkan demokrasi, Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan masih memiliki harapan kepada Pak Prabowo. Apa yang mendasari harapan itu, Pak? Saya mendasari harapan pertama pada sistem konstitusi kita.
Itu dulu. Bahwa menurut konstitusi kita, presiden itu mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif, kekuasaan yang tertinggi di bidang eksekutif, mempunyai separuh kekuasaan di bidang legislatif karena dia bersama DPR DPR menjadi lembaga legislatif. Itu pada sudut sistem ketatanegaraan, sistem konstitusi. Yang kedua, sudut personalnya Prabowo. Prabowo ini menurut saya, menurut pengalaman saya, punya modal yang cukup untuk bisa dipercaya, ya, menata ini. Karena yang lain sudah dikalahkan, gitu kan? Anies sudah kalah, Ganjar, dan saya nggak sudah. ada pilihan lain. Prabowo yang pilihan kita, lain. Prabowo yang harapan kita menjadi presiden kita. Dan kita letakkan ini kekuasaannya di bawah konstitusi. Kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Saya selalu mengatakan dia punya modal untuk itu. Dia Sabta Margais, dia nasionalis. Karena selama menjadi kerja di TNI, sumpahnya menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar, jujur, setia dan seterusnya, taat pada hukum dan seterusnya. Nah itu modal bagi dia dan itu personal bagi dia, pengalaman karir politiknya. Lalu saya juga kenal komitmen-komitmen pribadinya. Komitmen pribadinya itu bisa dibaca di kampanye tahun 2024, kampanye tahun 2019, juga kampanye di tahun 2024 ini 3 kali pilpres. Dia selalu mengkampanyekan demokrasi dan penegakan hukum. Ada nggak pengalaman pribadi Pak Mahfud dengan Pak Prabowo sehingga Bapak yakin bahwa dia memiliki? Iya, ini pribadi. Saya tahun 2014 kan jadi ketua tim suksesnya dia. Iya, Prabowo Hatta ya. Sebelum itu saya ketemu Pak Prabowo berbicara berdua di Halim, ya. Di Bandara Halim maksudnya. Iya, sebelum diumumkan bicara, Bapak saya setuju mendukung Bapak. Bukan karena apa-apa, tapi pilihan strategi penataan Indonesia aja Pak Jokowi itu populisme, gerakannya ke bawah, oke rakyat, tapi saya lebih suka strukturalisme seperti Bapak. Yang ditertibkan ini pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga, saya bilang. Organisasinya sudah ada, tapi pejabat-pejabatnya dalam arti struktural ini banyak yang tidak beres. Nah, kita tangani ini. Dan kalau saya jadi tim sukses Bapak dan Bapak menang, nanti saya ingin berkiprah di bidang penegakan hukumnya. Waktu itu bayangan saya itu menata Kejaksaan Agung, bayangan saya. Bayangan dulu. Oh, setuju Pak Mahfud. Tulis tanda tangan Pak Prabowo. Bahkan dia itu di konsep yang dia buat itu, saya itu akan dijadikan menteri utama. Oh ya. Tertulis. Kalau saya bersepakat Pak Mahfud menjadi ketua ini, saya capres. Kalau nanti menang, Pak Mahfud itu menjadi menteri utama. Saya bilang, Pak, tidak ada menteri utama. Apa Pak Mahfud? Menko. Nah, dicoret tangan dia tulis, menteri koordinator. Di bidang nanti nangani masalah-masalah hukum. Dan kemudian pada waktu itu, karena saya waktu itu orang NU, dan ikutlah membicarakan menteri agama yang dari NU. Oh, setuju Pak Mahfud, tapi ini ya, nanti catatan. Tambah catatan lagi di tantangan dia. Siap. Dengan catatan nanti ini akan secara final dikonsultasikan dengan Kiai Akil Siroj Ketua Umum PBNU sebagai Ketua Umum PBNU. Itu tertulis, ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Yang Suratnya tanda masih tangan, ada? iya saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan. Nah, yang ngantar minta tanda tangan ke Pak Hatta Rajasa itu Pak Mas Duki. Mas Duki Badowi. Kalau saya tanda tangan di depan dia, gitu. Nah itu masih ada sampai sekarang. Ini adalah modal menurut saya bagi Pak Prabowo, bahwa dia tuh punya pikiran seperti itu, menata hukum dari sudut pejabat-pejabat yang brengsek. Tekanannya pada struktural. Saya bilang populisme bagus, dan rakyat lebih suka populisme karena ternyata milih Pak Jokowi kan. Tapi seumpama Pak Prabowo menang waktu itu kan lebih pada penegakan hukum sebagai sistem. Saya punya catatan itu, tentu itu catatan yang tersimpan, tidak ada kaitannya dengan sekarang. Artinya kalau gitu kita tagih sekarang nggak fair ya? Nggak fair. Itu kan karena itu dengan Pak Mahfud ya. Saya hanya katakan ada modal itu, dan kalau mau dilihat ke saya sekarang ada, saya simpan. Jadi menjadi beralasan memang Pak Mahfud mengatakan ada harapan. Ada perbaikan. Karena waktu itu bersemangat sekali. Bersemangat sekali. Pak Mahfud, saya satu tambahan sedikit agak di luar konteks nih, tapi ini lagi berkembang besar dan itu kaitannya dengan Pak Mahfud kebetulan. Lagi berkembang di jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang
bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Sekarang menurut analisis Pak Mahfud itu dijadikan alat pemukul musuh di era politik, guys. Oke, semoga tadi bisa kita jadikan wawasan lebih untuk menjadikan Indonesia maju dan semangat. Nahdlatul Ulama juga semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.